Bukan Rusia, dokumen ini ungkap siapa yang paling ditakuti AS. 主权和领土完整的挑衅行径，中方已经做出了坚决、适度、必要的回应。我要再次强调，中国人民不信邪、不怕鬼，捍卫核心利益坚定不移。我们严正警告美方，不要轻举妄动，不要制造更大的危机。 We have said this many times before. We provide a full, thorough briefing when they do travel, and so again, there was no reason to have this escalation that we're seeing from China. It is fundamentally irresponsible what they are doing. And we'll continue our efforts to keep open lines of communication with Beijing while defending our interests and values in the region. Amerika Serikat meluncurkan strategi keamanan nasional yang telah lama tertunda pada Rabu 12 Oktober 2022. Hal itu untuk menahan kebangkitan China sambil menekankan kembali pentingnya bekerja dengan sekutu guna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara demokratis. Dokumen setebal 48 halaman yang tertunda karena serangan Rusia ke Ukraina tidak memasukkan perubahan besar dalam pemikiran dan tidak memperkenalkan doktrin kebijakan luar negeri baru yang besar. Sebaliknya, ini menyoroti pandangan bahwa kepemimpinan AS adalah kunci untuk mengatasi ancaman global seperti perubahan iklim dan kebangkitan otoritarianisme. Bahkan setelah serangan Rusia, China merupakan tantangan paling konsekuensial terhadap tatanan global, dan Amerika Serikat harus memenangkan perlombaan senjata ekonomi dengan negara adidaya jika berharap untuk mempertahankan pengaruh globalnya, kata strategi itu. Republik Rakyat Cina memiliki niat dan meningkatkan kapasitas untuk membentuk kembali tatanan internasional demi kepentingan yang memiringkan lapangan bermain global untuk keuntungannya. Bahkan ketika Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mengelola persaingan di antara negara-negara kita secara bertanggung jawab, kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan saat menguraikan kebijakan tersebut dikutip Reuters pada Kamis 13 Oktober 2022. Dia mengatakan Washington harus mengelola hubungan dengan China sambil menghadapi tantangan transnasional termasuk perubahan iklim, kerawanan pangan, penyakit menular, terorisme, transisi energi, dan inflasi. Adapun Presiden Joe Biden belum menyelesaikan beberapa perdebatan kebijakan luar negeri utama, termasuk tarif barang-barang China yang ditetapkan oleh pendahulunya Donald Trump, yang telah menelan biaya miliaran dolar bagi importir AS, perang di Ukraina, serta peliknya hubungan dengan sekutu lama Arab Saudi. Sullivan menggemakan komentar Biden minggu ini bahwa AS sedang mengevaluasi kembali hubungannya dengan Arab Saudi setelah OPEC Plus mengumumkan pekan lalu akan memangkas target produksi minyaknya atas keberatan AS. Daniel Russell, diplomat AS untuk Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama, mengatakan strategi itu konsisten dengan prioritas pembaruan domestik yang dinyatakan Biden, memperkuat aliansi dan institusi demokrasi, serta menyeimbangkan kerjasama dan persaingan. Namun selama periode pembahasan 21 bulan, strateginya jelas telah bergeser untuk menempatkan penekanan besar pada persaingan dengan China, tuturnya. Russell mengatakan dokumen strategi ini berjanji untuk membangun koalisi negara-negara terluas untuk mengatasi tantangan global, tetapi akan sulit untuk melakukan ini tanpa China. Dan tidak ada indikasi bagaimana kerjasama semacam itu dapat diamankan. Rusia minggir, ini negara yang paling ditakuti Amerika. Bila sebagian pihak berpendapat bahwa Amerika Serikat takut ke Rusia, hal tersebut adalah salah. Karena China sebenarnya adalah negara yang paling ditakuti Paman Sam. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyebut China sebagai tantangan geopolitik paling penting bagi AS, terutama dalam strategi keamanan nasionalnya. Hal ini tertuang dalam dokumen terbaru negeri itu setebal 48 halaman. Isinya menyebut dua tantangan besar yang dihadapi Washington, mengalahkan saingan geopolitik untuk membentuk tatanan internasional dan menghadapi ancaman bersama seperti sebagai perubahan iklim. Strategi tersebut berpendapat bahwa kepemimpinan AS sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dokumen juga menekankan waktu sangat penting karena negara ini telah memasuki dekade yang menentukan.
Dekade yang menentukan ini sangat penting baik untuk mendefinisikan persyaratan persaingan terutama dengan RRC, Republik Rakyat Cina, dan untuk menghadapi tantangan besar, kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, jika kita kehilangan waktu dalam dekade ini, kita tidak akan mampu mengimbangi, terutama krisis iklim, tetapi juga tantangan lain, tambahnya. Ketakutan AS ke Cina bukan hal baru. Ini juga telah tertuang pada dokumen sementara yang dirilis pada Maret 2021. AS terus menyebut Cina sebagai satu-satunya pesaing dengan niat. Kemampuan untuk membentuk kembali tatanan internasional ada pada negeri Xi Jinping itu. Beijing memiliki ambisi untuk menciptakan lingkup pengaruh yang ditingkatkan di Indo-Pasifik dan menjadi kekuatan utama dunia. Meski demikian, AS telah membuka pintu untuk bekerja sama dengan Cina. AS menyebutnya sebagai pusat ekonomi global dan memiliki dampak signifikan pada tantangan bersama, khususnya perubahan iklim dan kesehatan masyarakat global. Adalah mungkin bagi AS dan RRC untuk hidup berdampingan secara damai dan berbagi dan berkontribusi pada kemajuan manusia bersama-sama, kata dokumen itu. Berinvestasi dalam kekuatan Amerika dan memperdalam aliansinya di Eropa dan Indo-Pasifik akan menjadi inti dari strategi keamanan nasional Amerika. Tambah dokumen lagi seraya menyebut kehati-hatian dalam hubungan penting. Sementara itu, analis American Enterprise Institute Zach Cooper menilai AS di era Biden melihat Rusia sebagai ancaman jangka pendek, namun Cina lebih serius dan jangka panjang, sehingga ini akan menghadirkan tantangan prioritas, tegasnya. Para pemimpin AS perlu menanggapi Rusia hari ini sambil juga mempersiapkan dari sekarang. Untuk apa yang disebut strategi dekade yang menentukan di depan dengan Cina, tambahnya lagi.